Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, aku mulai mengarang kitab ini. Begitu kata muallifnya. Alhamdulillah al-fattahi al-jawadil mu'in ala tafaqquhi fid din man ikhtarahu minal ibad. Segala puji tertentu bagi Allah Al-Fattah, yang maha membuka segala perbendaharaan rahmat-rahmatnya kepada seluruh makhluknya. Al-Jawadi, yang maha pemurah. Al-Mu'ini, lagi maha menolong. Ala tafaqquhi fid dini, atas memahami pada agama. Man ikhtarahu minal ibadi, pada orang-orang yang ia pilih, ia kehendakinya. Minal ibadi, daripada hamba-hambanya. Wa ashhadu an la ilaha illallah syahadatan tudkhiluna darul khulud. Dan aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan kecuali hanya Allah, dengan syahadat yang dapat memasukkan kami semua pada negeri abadi. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul maqamil mahmud. Dan aku bersaksi bahwa penghulu kami Nabi Muhammad, yaitu hamba Allah dan Rasul Allah, yang memiliki maqam yang terpuji. Sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-amjad. Moga-moga Allah memberikan rahmat dan kesejahteraan kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad, wa ashabihil amjadi, dan sahabat-sahabat Nabi Muhammad yang agung-agung. Salatan wa salaman afuzu bihima yaumal ma'ad. Dengan salawat dan salam yang aku beroleh keberuntungan dengan sebab salawat dan salam pada hari kembali, yakni hari kiamat. Segini dulu. Wallahu a'lam. Jangan mikirin tamat ya, baru ngaji 3 buku lagi. Moga-moga kita bisa menyelesaikan 3 buku yang saudara pegang itu sebelum umur kita habis. Sedikit bercerita sebelum menerangkan ini. Kita kan ngaji akhlak tasawuf, kitab Hidayatul Adqiyah. Itu karya datuknya ini yang kita baca malam ini. Kalau Hidayatul Adqiyah kakeknya, ini cucunya. Cucu. Kakeknya namanya Zainuddin, cucunya juga namanya Zainuddin. Kakeknya dari Zainuddin punya anak Abdul Aziz. Abdul Aziz punya anak Zainuddin. Ini Zainuddin punya anak Abdul Aziz lagi. Gampang ngapalinnya, nggak kayak kita susah ngapalin keturunan. Begitu. Biar ada 1000 juga kan gampang, dibolak-balik doang.
Kiai Bisri punya anak Sansuri, Kiai Samsuri punya anak Bisri, Bisri Samsuri, Bisri Samsuri, Samsuri Bisri. Itu begitu. Yang Gus Mustafa Bisri. Saudara-saudara sekalian yang mulia, yang bagi likulli syari'in fi fannin an yatasawwarahu qabla syuru'i fihi liyakuna ala basiratin fi ilmi. Jamaah Masjid At-Tawwab yang mulia, perlu diketahui oleh kita bersama seyogianya, sudah sepantasnya orang yang mengkaji satu disiplin ilmu kudu digambarin dulu tentang ilmu yang akan dipelajari itu, agar supaya lebih mendalam tentang kemana arah tujuan kita mengkaji satu disiplin ilmu itu. Oleh karena pada malam hari ini kita insya Allah akan mengkaji ilmu fiqih, maka perlulah kita fahami terlebih dahulu disiplin ilmu fikih terkait dengan mabadi'ul asyarahnya, pokok-pokok dasar ilmu fikih yang ada 10. Kita kudu tahu definisi ilmu fikih itu apa, baik secara etimologi maupun terminologi. Kedua, apa objek bahasan fikih itu. Ketiganya, apa manfaat dan kegunaan kita mengkaji ilmu fikih. Keempat, apa keutamaan ilmu fikih. Kelimanya, apa nisbatnya ilmu fikih. Keenamnya, siapa yang merumuskan ilmu fikih itu. Keenamnya, apa namanya. Yang ketujuhnya, dasar pengambilan ilmu fikih itu dari mana. Kesembilannya itu, hukum mempelajarinya apa. Dan ke-10, materi di dalamnya sampai 3 buku kayak begitu, tebal juga, ngeri juga. Lihatnya apa-apa isinya begitu, supaya kita bisa kegambar arah tujuan itu. Udah kudu mengenal konsepnya dulu. Saudara-saudara sekalian, fikih definisinya secara bahasa maknanya faham. Fikih itu faham. Dari sana kita bisa petik bahwa fikih itu nanti korelasinya dengan definisi betapa fikih itu hasil pemahaman Quran dan hadis. Fikih itu faham. Dalam satu hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Kata Nabi, siapa orang yang Allah kehendaki kebaikan yang banyak kepadanya, maka Allah berikan fikih pada agamanya. Maksudnya paham pada agamanya. Fikih dalam etimologi artinya faham. Namun dalam terminologi agama, fikih adalah al-ilmu bil ahkami syar'iyyati al-amaliyati al-muktasabu min adillatihat tafsiliyati. Yang namanya fikih adalah ilmu yang membahas seputar hukum syariat, seputar hukum syara.
yang dipraktekkan, yang diambilnya daripada dalil-dalil yang terperinci. Itu fikih. Jadi saudara, ilmu yang bakal kita pelajari ini ilmu yang cakupannya dibatasi pada hukum syara saja. Hukum syara saja, artinya ilmu hukum. Kalau dalam satu university namanya fakultas hukum, begitu. Ini kajiannya, meskipun dipisah-pisah kalau di kampus, tapi kalau kita 3 bendel buku isinya undang-undang Allah banyak. Fikih, ilmu yang membahas seputar hukum syara. Hukum syara itu kalau mau dibedah ada 2. Ada hukum agama tu taklifi, ada hukum agama tu wad'i namanya. Hukum taklifi adalah yuridisnya, hukumnya. Kalau wad'i juklak, petunjuk pelaksanaan sebuah hukum, itu ada. Begitu. Kalau ngomongin hukum syara, karena kajian kita fikih berarti yang dibedah hukum. Hukum syara taklifi, saudara, yang Allah perintahkan kepada kita, di sana ada menetapkan sesuatu atau tidak, isinya hukum syara 5. Ini enggak bakalan lebih dari 5 ini. Ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada haram, ada mubah. 5 nih. Atau kalau mau dipasang-pasang lebih enak menghafalnya, wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Isinya sama aja 5. Ini 5 namanya hukum. Ini harus difahami dulu, bahwa dalam Islam itu, saudara, hukum cuman 5 dalam Islam. Ada hukum tuh namanya wajib, ada hukum namanya haram, ada hukum namanya sunnah, ada hukum namanya makruh, ada hukum namanya mubah. Ini fahami. Kalau orang belum faham ini, bakal repot ke depannya. Ini dulu yang harus difahami. Dari sini bakal ketahuan apa saja yang di jagat raya ini tidak bakalan lepas dari 5. Kalau tidak wajib, bisa haram, bisa sunat, bisa makruh, bisa mubah. Lingkarannya begitu, ndak bakalan lepas. Dari sini nih kita bakal memahami apa saja yang terjadi. Kayak kita pakai apa? Baju koko. Apa hukumnya? Nabi pakai baju koko almiyah enggak? Begitu. Nabi pakai sarung gajah duduk enggak? Enggak begitu nah. Hukum tetap 5. Begitu. Maka tidak ada orang yang bilang kalau dia ulama hukumnya keluar dari yang 5. Ini hukum namanya. Kajiannya hukum cuman 5. Apa saja dari mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi, enggak bakalan lepas dari 5 ini. Itu hukum. Itu yang harus kita pahami. Jadi ada orang bilang seumpama apa?
tahlilan. Apa hukum tahlilan? Bid'ah. Dia kagak ngerti namanya. Hukum ini aja nih, 5 ini. Nggak boleh lebih dari 5. Namanya dia nambah-nambahin dari Nabi dia. Hukum 5, wajib, haram, sunat, makruh, mubah. Ini aja nih. Apa tuh dari yang 5 nih masuk ke situ tuh? Lihat, itu cara hukum namanya. Lebih bid'ah ini ada di mana begitu? Supaya kita bisa pahami. Ini namanya kajian hukum. Bid'ah itu namanya mahkum alaih, masih koma begitu. Yang namanya bid'ah itu perkara yang kagak ada di zaman Nabi. Perkara yang kagak ada di zaman Nabi, istilahnya perkara yang kagak ada di zaman Nabi, istilahnya namanya bid'ah. Begitu. Lalu hukumnya apa? Ini yang 5 ini. Maka bid'ah masih koma. Bid'ah apa? Masih begitu. Apa bid'ah wajib? Apa bid'ah haram? Apa bid'ah sunnah? Apa bid'ah makruh? Apa bid'ah mubah? Begitu cara memahami hukum, biar kita nggak salah. Wong ini hukum begitu. Yang kagak ada di zaman Nabi, bid'ah. Timbul pertanyaan, apakah semua bid'ah itu haram? Itu pertanyaan lagi. Apakah bid'ah itu sama dengan haram? Apakah bid'ah itu sama dengan neraka? Ini harus difahami dengan benar. Begitu. Sebab kalau yang tidak ada di zaman Nabi sebutannya bid'ah, lalu kalau kita berikan konklusi bid'ah sama dengan neraka, repot, tidak memahami hukum. Contoh, nih saudara-saudara yang ngaji di At-Tawab nih, saya mau tanya, waktu Nabi masih hidup, saudara udah hidup belum? Belum. Saudara ini udah ada belum di zaman Nabi? Belum ada. Namanya, bahasanya mukabid'ah. Apaan? Mukabid'ah. Wajah-wajah yang kagak ada di zaman Nabi. Bid'ah neraka. Maka saudara-saudara ini neraka, wong kagak ada di zaman Nabi. Apa ya Islam tuh begitu? Begitu. Jadi Islam tuh nggak kaku. Begitu maknanya. Karena hukum tetap 5. Begitu. Ini namanya fiqih. Saudara, Nabi makan pakai 3 jari. Tuh Nabi makan pakai 3 jari. Yang 2 nggak dipakai. Enggak kemudian kita yuk nyontoh Nabi, enggak begitu. Kita makan pakai 3 jari, enggak begitu Islam nyuruh, enggak begitu. Kasihan orang Malang yang makan rawon pakai 3 jari, sampai seminggu nggak kelar. Jadi Islam tuh tidak kayak begitu, enggak. Dilihat dulu, kenapa Nabi makan pakai 3 jari? Loh, Nabi makannya kurma. Lah kalau makannya begini Nabi, maruk namanya. Ini kita harus paham. Yang kedua, Nabi itu tidak rakus, sebuah isyarat. Maka ini mau tenis. Lah kalau kita pakai sayur asem,
dikuahin lagi. Begitu. Ini bagaimana makan rawon? Kata Kiai, gogop begitu. Apa itu gogop itu ya? Saya juga dengar juga itu asalnya. Ya? Oh, kokop. Iya maklum lah bahasa Betawi, kadang saya paham, kadang enggak. Tergantung dengar orang ngobrol aja saya gitu. Begitu saudara. Jadi Islam tuh enggak kaku. Keliru Islam kalau kaku. Enggak begitu, enggak. Maka nasi yang kita makani namanya bid'ah. Namanya sebab tidak dimakan oleh Nabi. Nabi enggak makan nasi, makannya kurma. Kita mau nyontoh Nabi, kita golongan as-sunnah. As-sunnah gua begitu, gitu. Ya monggo, begitu. Orang Betawi suruh makan kurma, habis sekilo. Ditanya udah makan belum? Sekilo belum makan kalau belum kena nasi. Prinsipnya ini begini ajaran supaya paham kita. Nih buat jembatan ke depan saya harus rapihin dulu kerangka dari awal. Sebab orang mau nulis sebuah disertasi, kalau nggak dibuat kerangkanya repot. Kerangka dulu. Mau tesis nggak bisa. Harus kerangka supaya kita bisa memahami Islam itu luas. Begitu. Itu begitu. Biar nggak kaku. Sebab kalau apa aja yang nggak ada di zaman Nabi sama dengan bid'ah dan neraka, udah celaka kita. Udah celaka aja. Di mana celakanya kita? Lah Quran. Itu nggak ada di zaman Nabi, barisan tuh nggak ada. Sampai di zaman sahabat 4 jadi khalifah aja kagak ada barisan tuh. Titik kagak ada. Titik. Insya Allah besok Sa'ban kita bareng-bareng umrah kita ke Hudaybiyah. Kita perpusat Al-Quran di zaman Sayyidina Utsman. Kita bakal unjukin nilai Qurannya kayak ular huruf sang sekerta. Enggak ada baris, enggak ada titik, bak enggak ada. Saya bakal suruh baca orang Atawab, baca Quran yang ada di zaman Nabi. Enggak ada baris, enggak ada titik, ba titik 1 enggak ada, iya titik 2 di bawah enggak ada, tak titik 2 di atas enggak ada, baris kagak ada. Enggak ada. Baru. Itu, baru. Kalau bahasa lainnya bidengah. Begitu. Begitu. Barang baru. Kalau saudara termasuk orang enggak, gua mau pengen zaman Nabi, monggo Qurannya dibuang barisnya. Monggo baca. Dari zaman Nabi puyeng. Arab gondrong aja masih susah. Apalagi Arab gondol, betul gak? Aduh. Tuh, boleh bongkar sejarah Al-Quran. Titik itu baru muncul tahun berapa? Ntar boleh tanya sama kiai-kiai. Baris belakangan lagi baris. Begitu. Lebih bid'ah lagi Quran yang ada di Indonesia. Ada kuning, hijau. Tuh. Itu saya liatin itu. Orang iklan-iklan di televisi-televisi itu. Kuning, mie iklan nih kuning nih. Begitu. Tapi Islam tuh tidak begitu cara memahami agama. Jadi repot. Tapi saya nggak panjangan pada itu. Saya cuma menerangkan hukum dalam Islam 5. Selian yang 5 ini namanya bukan hukum, masih koma. Kalau hukum paten, tidak boleh. Bahasa kasarnya ingkrah, ndak dutakati, ndak titik. Hukum. Karena hukum syarak ini di sisi lain ada 2, ada hukum syarak yang diyakini, ada hukum agama yang dipraktekkan. Bila ilmu tauhid atau teologi itu adalah sebuah larinya ke keyakinan, maka ilmu fikih ilmu yang membahas hukum syara yang kudu dipraktekkan. Jadi kalau ngomong sholat mulai takbir sampai salam, di dalamnya ada kudu ruku, kudu sujud, kudu dipraktekin. Kalau nggak dipraktekin namanya nggak sholat.
namanya, kalau nggak dipraktekkan. Karena ini mau ilmu praktek, itu fikih. Kalau disuruh sholat kudu sujud, dia kudu sujud. Nggak boleh orang sholat. Yang penting ingat, Quran juga bilang begitu. Aqimis sholata lidzikri, dirikan sholat untuk ingat Allah. Datang zuhur, loh, yang sholat ke atawab itu masih rendah imannya, masih rendah. Kalau gua udah tinggi, ingat, udah cukup. Gua udah ingat zuhur, ingat zuhur, udah cukup, nggak sholat. Ini kacau namanya kayak begini nih. Ingat doang. Kata Allah juga dirikan sholat untuk ingat Allah. Berarti yang sholat itu belum ingat. Kalau gua mah udah tinggi, jadi nggak perlu sholat, cukup ingat. Ini namanya aliran eling. Islamnya hakikat kagak ngerti, nggak dipraktekkan. Cukup kalau gua mau udah tinggi, nggak usah sholat, ingat aja udah cukup. Dohor ya udah. Itu yang masih ngerjain masih rendah. Innalillahi wa inna raji'un. Dia nuduh Nabi Muhammad masih rendah. Sampai yang ngerjain tinggian dia, kan luar biasa. Yang model begitu undang di rumah kita. Undang dari pagi jam 7, nggak usah kasih makan sampai sampai sore. Perih Pak, lu bayangin opor ayam, rendang, gurami, cumi saus tiram, iya, sayur asem, gitu. Bayangin aja, kenyang kagak? Begitu, bukan begitu. Ini namanya ndak paham. Fikih itu ilmu yang praktek. Kalau wudhu kudu begini ya kudu kerjain. Itu namanya fikih, namanya kudu praktek. Begitu. Kalau tauhid sebatas keyakinan, yang diambilnya dari dalil-dalil terperinci, nggak global. Yang global usul fikih, tapi kita nggak paparkan ke sana dan qaid fikih karena panjang nanti. Ini definisi dulu. Lalu apa objek bahasannya yang bakal dikenain hukum? Fi'lul mukallaf, perbuatan yang dikerjakan oleh orang yang umur 15 tahun ke atas, akalnya sehat. Ini yang bakal dikenain hukum. Itu namanya maudhu'nya. Ini yang ngaji ini udah umur 15 tahun belum? Belum kena hukum. Begitu, belum kena. Yang kena hukum yang 15 tahun ke atas. Juga akalnya sehat. Bila ndak ada akalnya, bebas hukum. Mau nyengir, monggo dia nyengir. Begitu. Jadi bocah, mohon maaf, nih saya mau ngomongin hukumnya. Ada anak umur 7 tahun minum minuman, teh botol cap topi miring. Umurnya 7 tahun. Saya tanya, hukumnya apa? Tanya. Ada anak kecil umur 7 tahun mabok-mabokan, hukumnya apa? Halo. Hukumnya apa? Hah? Hah? Haram. Hukumnya haram. Jadi ini bocah ini kudu dicambuk nih. Belum ada hukum. Wong umurnya 7 tahun, namanya mungkar. Perbuatan mungkar. Apa tuh perbuatan mungkar? Dosa. Beda. Siapa yang lihat kemungkaran sama dengan kemaksiatan? Beda. Nggak ngerti hukum namanya. Kalau maksiat pasti mungkar. Kalau mungkar belum tentu maksiat.
Maka dalam bahasa hadis itu, man ra'a minkum mungkaron, siapa orang yang melihat kemungkaran. Kenapa bukan dosa? Sebab mungkar ini dibawa dosa. Anak kecil umur 7 tahun mabok-mabokan, dosa? Tidak, masih di bawah umur, belum kena pasal, belum kena hukum, tapi perbuatannya tidak terpuji, tetap kudu dilarang. Tapi dia tidak kena hukum, wong di bawah umur, sebab dia di bawah asuhan orang tuanya. Yang dosa siapa? Tergantung, disuruh nggak sama abah ibunya, suruh, dia dosa. Orang tuanya nggak nyuruh nih minum-minuman, ya kagak dosa, wong kagak nyuruh. Anaknya ya nggak dosa, wong belum baligh, belum kena hukum. Tuh hukum objeknya, tapi perbuatannya namanya mungkar. Perbuatan disebutnya asusila, tidak ada adab. Ini kudu dilarang, dilarang tetap. Kita yang dilarang untuk melarang bocah, jangan sebatas itu. Tapi bocah tidak boleh digebuk, wong belum kena hukum, begitu. Ini nama hukum. Tapi nanti ada di depan tentang pidana Islam, wong isinya. Ntar kita ngomongin isi, belum. Buku itu isinya apa-apa, begitu. Itu begitu. Lalu apa manfaat dan kegunaan kita belajar ilmu fiqih ini, saudara? Manfaat dan kegunaannya, manfaatnya adalah imfisalu awamirillahi wajtinabu nawahihi. Tujuan ini ngaji fikih ini, sasaran yang mau dituju adalah agar supaya kita bisa menjunjung tinggi perintah Allah dan juga kita bisa menjauhi larangan-larangan Allah. Itu sasaran kajian hukum Islam. Begitu. Sebab bagaimana kita mau mematuhi perintah Allah bila perintahnya kagak tahu? Bagaimana kita bisa menjauhi larangan-larangan Allah bila kita tidak tahu mana larangan-larangannya? Maka fikih mengupas tentang perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah. Begitu. Ini fikih. Kalau ini ndak paham, bakal acak-acakan. Begitu. Sebab Nabi pribadinya bakal keluar produk hukum. Apa yang keluar daripada Nabi, karena Nabi tidak bisa dipisahkan oleh Al-Quran. Bila dikata Nabi itu adalah Quran yang berjalan, begitu adalah Nabi. Dari ujung pala sampai ujung kaki pengamalan Quran, itulah Nabi. Maka tindakan Nabi menjadi satu produk hukum. Maka ini kita kudu faham. Terkait menjunjung tinggi perintah, saya ambil contoh sholat. Satu hari, saya ambil contoh, Nabi mendapat kiriman makanan. Udah siap, kalau kita nasi kebuli macam begitu. Tapi kadang maulid isinya snack doang, kibuli namanya, gitu. Apaan? Iya, beda dikit, sama i. Dapat makanan. Sahabat Nabi ashabus suffah tuh perih perutnya, makanan udah siap. Datang adzan, kata sahabat udah mikir, waduh, kalau sholat dulu perut guruyukan ini, bukan keroncongan lagi, udah dangdutan. Ini bagaimana? Nabi faham terkait apa yang ada pada umatnya. Kata Nabi,
Ente ndak usah mikirin sholat dulu, makanan udah ada, makan dulu. Sholat waktu masih luas, perut keroncongan, makan. Coba Nabi begitu, produk hukum, nggak mesti buru-buru. Begitu bijaknya Nabi. Loh, ada hadis daripada Nabi, amal apa yang paling bagus Nabi? Begitu kata sahabat. Nabi jawab, sholat awal waktu. Ada sahabat lagi nanya, amal apa yang paling tinggi di mata Allah? Jaga pos batas musuh. Ada sahabat lagi datang sama Nabi, amal apa yang paling tinggi? Nabi jawab, ibu masih hidup? Hidup. Ibu. Ada lagi, amal apa yang paling tinggi? Kendalikan emosimu. Loh, semuanya ini amal yang tinggi. Kenapa begitu? Ini biar kita paham hukum. Jangan kita langsung main comot, repot. Satu hari, satu hadis. Loh, belum tentu hadis itu cocok buat kita. Ini kita harus pahami Nabi secara utuh. Siapa ini yang nanya sholat awal waktu ini? Lihat, itu yang nanya pensiunan. Pensiunan. Loh, udah pensiun kemarin-kemarin kerja repot, mau sholat awal waktu susah, udah nganggur. Awal waktu, tuh begitu Nabi, sesuai dengan kondisi orang. Lah maghrib, adzan, buka. Kata Nabi, jangan mikirin sholat dulu, buka dulu. Indah Nabi, enggak kaku. Lah kita kerja di kantor, sholat awal waktu. Kalau ini dipakai oleh dokter operasi, kata Nabi yang paling tinggi sholat awal waktu. Mau bedah, udah azan. Mohon maaf, saya tinggal dulu. Mampus pasien, mampus. Karena kebodohan itu dokter dengan Islam. Begitu. Kalau dia pakai itu, jangan pakai itu. Tar ada bagian-bagiannya. Kita ngaji, datang Isa, ngaji aja. Islam tuh kagak kaku. Sorry bos, ini kata Nabi sholat awal waktu. Tinggal dohor jam 12 kurang seperempat. Ada kalanya begitu. Kerja sampai jam 12, tinggal pecat. Nyalain Allah, gue udah kerja pecat lagi. Padahal udah patuh sama Allah. Lain, Anda punya tugas. Itu diatur. Ada orang badannya gemuk, keker, hebat, tegak. Apa yang paling tinggi? Jadi tentara. Nabi itu cakep. Ada orang udah jalan aja sempoyongan, peang, udah susah, suruh jadi tentara. Udah ubanan, jadi tentara. Aduh ampun. Begitu kata musuh, wah udah loyo-loyo nih, enak nih. Kudu gagah. Begitu, presiden aja udah gagah, loyo, jadi bahan cibiran. Gitu, begitu saudara. Ditanya sama Nabi, badannya loyo, jalan aja susah. Mau suruh perang, jalannya pincang-pincang. Nabi itu cerdas. Punya ibu, punya, urusin ibumu, sama ganjarannya kayak perang. Cakep Nabi. Ada orang tukang marah-marah melulu, marah-marah melulu. Nabi bilang, amal apa yang paling tinggi? Kendalikan marah. Nabi tahu itu yang enak-enak aja. Biar kita paham, Islam itu tidak kaku, rahmatan lil alamin. Ini Islam saudara. Jadi jangan orang lain supaya makai maju kita. Kita pensiun, kita bos, yang kapan aja bisa suka-suka gue ke kantor. Ya awal waktu, ente kerjaannya. Lah anak buahnya ditinggal, lagi ngupdate.
Mana dia berbicara saham lagi rambuannya, lu tinggal, bahaya. Atur, ini Islam. Apa yang keluar dari Nabi menjadi produk hukum. Oleh karena itu kita harus tahu status hukumnya, dan tiap orang tidak sama. Oleh karena itu kita kudu menjunjung tinggi perintah Allah. Kitanya siapa? Nah, ini hukumnya bakal berbeda antara satu dan yang lainnya. Lah kalau kita naik mobil disuruh tuh sama kiai-kiai yang paling tinggi, nggak ada lagi dah sotawal waktu, adzan berhenti, laduh di tol ngik aja, udah tabrakan muanya, suruh sholat di pinggir tol begitu. Kagak, tar di rest area yang model begitu. Kita yang nganggur-nganggur duduk di gardu ngobrol ngalung ngidul atau waktu sholat. Ini indahnya dan luhurnya ajaran. Nih fikih. Bukan kami mencela orang sholat awal waktu, bukan. Artinya dudukan Islam itu pada pemeluknya dengan strata yang ada. Sebab masing-masing punya tuh. Nah kalau pilot udah waktunya terbang, mana itu bapak kita pilot itu Garuda itu, loh, waktunya terbang, sholat al waktu, sorry dulu, waduh acak-acakan jadwalnya. Enggak begitu, enggak. Islam enak, Islam tuh indah. Rugi orang tidak Islam, rugi. Dan rugi orang tidak mengenal hukum Islam. Indah. Sholat suruh duduk, sama siapa? Sama yang sakit. Coba lihat Nabi. Makanya kalau kita nggak baca perjalanan itu, acak-acakan Islam. Nabi ditanya sama sahabat, Nabi, saya cium bini Ramadan siang-siang, bagaimana? Enggak batal. Ada lagi sahabat nanya sama Nabi, selang sejam, Nabi saya cium bini, batal puasanya. Coba. Apa enggak pelan ini? Tadi batal, tadi enggak batal, sekarang batal. Wah, bukan begitu. Harus utuh. Siapa ini yang diomong enggak batal? Cek. Itu yang nyium bini umurnya udah 90, bininya 85. Perjuangan hidup. Ambek doang. Siapa yang dibilang batal? Lah orang umur 15 tahun. Timbang memandang doang udah hidup, apalagi nyium. Indah nggak Islam? Tuh begitu. Biar kita utuh ajaran. Nggak boleh sepotong-sepotong. Fikih ini menata itu supaya kita tidak salah. Maka manfaat belajar fikih supaya kita bisa bahagia dunia akhirat. Sebab muslim tidak bakalan kaku dengan fikih. Lalu apa? Hukum mempelajarinya. Hukum mempelajarinya fardu ain. Muslim yang umur 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib hukumnya belajar ilmu fikih. Metodenya terserah. Metodenya, kalau bisa semua anggota badan ibadah, itu paling tinggi. Dia datang ke majelis, dia matanya lihat kitab, ada bawa buku dari rumah, tangannya nulis bawa pulpen. Ini namanya paling tingginya ganjaran dia belajar. Kurang dari ini namanya disebut jiping, ngaji nguping, gitu. Namanya jiping ya, ngaji nguping, nguping aja. Tapi tangannya bawa pulpen, bawa buku. Enggak kitab, buku catatan sendiri. Ini karena dia merekam, telinga enggak kuat untuk menampung segala ilmu Allah, maka dibantu oleh catatan. Catatan.
Nyatet nggak bisa, mata kurang lihat. Tapi kalau mau duit apal. Seumpama, ini contoh doang. Ya udah jiping aja, udah duduk aja, udah begitu duduk aja, denger aja, udah duduk, udah gede ganjarannya. Kalau jiping juga nggak bisa, jider sambil nyender. Jadi mohon maaf Bapak kita, ini beliau ini orang hukum ini, maka cara biarin. Enggak apa-apa, kami salah nanti kita bedah. Nih nanti kita bakal ngomongin Bapak kita hukum agraria yang di Indonesia itu dimulai nomor 5 tahun 1960. Nanti bakal dibedah. Ini Bapak kita pengacara gitu. Nanti kita bedah hukum, tapi masih hukum ibadah ini. So di sini bakal kita bedah semua hukum. Mau hukum ekonomi, mau hukum perdata, mau hukum pidana, hukum agraria, ada lengkap semuanya. Tapi pelan-pelan, jangan buru-buru tamat. Kalau pengen buru-buru tamat, saya baca ujungnya wa akhiru da'wahum nih. Kalau pengen tamat, ujungnya itu wa akhiru da'wahum. Ujung buku 3 jilid itu, mau ujungnya aja. Gitu, saya tamatin malam ini. Begitu. Ini hukum. Saya mau buat kerangka biar teman-teman jamaah ini memahami Islam luas, tidak kaku, tidak sempit. Islam enak, enak, enak dan enak. Hukum Islam itu begitu. Fardu ain, kita kudu belajar hukum, khususnya hukum ibadah. Lalu pengambilannya dari mana ini hukum? 4 yang pokok. Pertama namanya Quran. Kedua hadis, as-sunnah. Ketiga ijma'. Keempat qiyas. Ini 4 ini sumber fikih, ilmu yang kita pelajari. Singkatnya 2 dari Quran, dari hadis. Panjangan 2 ini 2 lagi, ijma', qiyas. Jadi ini kitab dari mana? Dari Quran dan hadis. Begitu. Tapi yang sudah enak, namanya air di gelas. Namanya air di gelas. Quran dan hadis itu namanya air termos. Air termos. Ya kalau saudara mau, saya nggak mau yang di gelas, saya pengen langsung dari termos aja, monggo. Hah? Iya melepuh. Salah kita, nggak bisa ngolahnya mau langsung aja. Maka ini ulama mengolah, mentiriskan dari termos supaya siap untuk kita makan. Itulah fikih. Namanya ibarat nasi KFC namanya. Itu fikih KFC. Apa itu KFC? Udah nasi ayam udah matang, nggak usah pakai tanya ini berasnya berapa bulan, nanamnya dulu gabahnya, padinya. Ini beras rojo lele pandan wangi apa maknyus yang diributin itu. Lah kelamaan perut udah lapar, waktunya apa? Makan. Nah ini fikih langsung makan, enggak ngomongin dalil-dalil yang lama banget, kelamaan. Begitu kita udah ini kita kudu duduk, jangan kayak orang-orang apa aja nanyanya sama Google. Aduh bahaya, itu namanya nggak benar belajarnya. Ke Google salah. Dia sakit perut, nanya sama Google. Apa ke dokter apa ke Google nanyanya? Sakit perut. Hah? Asam urat. Ke Google apa ke dokter kira-kira? Loh, masa timbang sakit dohir aja nanyanya sama dokter langsung datang ke klinik? Masa agama gampang banget nanyanya ke media sosial? Ke Google. Hukum maulid nanyanya di Google. Mana jawabannya bener? Datang ke dokter agama namanya ulama.
Apa kata orang Jawa? Kata orang Jawa, ulama itu apa? Orang yang belajarnya lama, namanya ulama. Itu baru sebentar aja ngambil comot-comot dari Facebook, WA, langsung ngomongin hukum aja, namanya baru. Ngawur nanti hukumnya. Ngaji, duduk di majelis biar paham. Ini belum selesai Pak. Ini bismillah belum saya terangin. Saya pengantar nih, pengantar fikih dulu. Sebab agar seperti itu. Tapi udah segini aja dah. Ke Quran, rujukannya cari dulu di Quran. Udah selesai Quran, dicari nggak ketemu, maka keduanya di hadis. Cari di hadis. Kitab hadis semuanya dibongkar, nggak ketemu tuh hukumnya ijma, nggak ketemu hukumnya qiyas. Nah qiyas ini yang muncul banyak hal. Hukum itu enggak mesti tertera, isyaratnya kudu ada, itu hukum. Contoh qiyas tuh biar gampang, di SPBU ada tulisan dilarang merokok, berarti yang dilarang merokok. Enggak ada tulisan dilarang nabun, dia bawa ban, begitu dibakar di SPBU, boleh nggak kira-kira? Enggak ada tulisannya, enggak ada tulisannya. Hah? Begitu. Ini namanya qiyas, disamakan hukum yang tidak tertera dari sesuatu dengan hukum yang tertera karena ada kesamaan makna. Bilang merokok api yang kecil aja haram, maka nabun apalagi. Itu karena Indonesia ini di dalam membuat hukum nggak bisa mencarikan rumusan. Kenapa LGBT jadi ribut? Katanya nggak ada payung hukumnya, nggak ada tulisan itu. Tuh itu karena dia tidak bisa mengembalikan itu. Belum ada hukumnya. Loh, emang nggak ada rumusannya dalam hukum pidananya. Tinggal diturunin, disamakan. Begitu nggak usah susah. Contoh yang paling gampang aja, ayam jago. Dari saya kecil sampai detik ini ndak ada yang ngejar-ngejar ayam jago lagi. Ayam, masa kita mau sama ayam jago tuh ngejar ayam apa? Iya, ayam betina. Lah kita ayam jago suruh ngejar ayam jago. Waduh ampun. Maka teman kita itu membuat sebuah tulisan, masih mendingan mukanya jelek, bininya 4. Masih lebih baik daripada mukanya ganteng, bininya ganteng. Begitu hukum ada. Begitu. Masa memproduk hukum susah banget, tarik ulur. Nih kita berbicara nurani aja. Fitrah namanya. Kalau di Quran dada ijma dada qiyas. Begitu. Hukum ini namanya dasar pengambilan. Definisi, objek bahasan, manfaat, kegunaan dan tujuan, hukum mempelajari, dan dasar pengambilan. Baru 5, tinggal 5 lagi. Nanti aja, 2 minggu lagi. Bismillah nanti aja. Wallahu a'lam bishawab. Saya mau tutup segini, masih panjang ini. Masih 5 lagi. Apa keutamaan belajar fikih? Apa nisbatnya ilmu fikih? Siapa yang merumuskan fikih? Begitu. Namanya apa? Dan materi-materinya apa di dalamnya. Ini masih belum kita bahas. Segini aja. Wallahu a'lam bishawab. Minta redanya. Ada yang ditanya tapi nggak usah ada pertanyaan.